Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 diriku, subtema 3. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan basmalah ya. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar mata pelajaran yang ada di subtema 3. Nah, mata pelajarannya sendiri ada 4 anak-anak. Yang pertama PPKN, kemudian SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Oke, kita langsung ke PPKN. Untuk materi pembelajaran PPKN sendiri ada 4 anak-anak, dan intinya yaitu tentang tata tertib di rumah. Nah, yang pertama yaitu praktik mencuci tangan. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada gambar tangan yang penuh dengan apa anak-anak? Benar, penuh dengan kuman. Coba kita simak bersama ya. Teks yang ada di bawah ini, kuman ada di mana-mana, nak? Kuman ada di ujung jari, ada di sela-sela kaki dan tangan. Kuman membuat kita sakit. Kita harus mengusirnya. Kira-kira bagaimana ya caranya? Kita harus merawat tubuh agar bersih selalu. Nah, cara untuk merawat tubuh salah satunya yaitu dengan sering mencuci tangan anak-anak. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus rajin mencuci tangan ya. Nah, di sini Budika sudah punya 12 langkah mencuci tangan. Perhatikan ya. Yang pertama, tambahkan air pada telapak tanganmu. Kemudian tuangkan sabun, gosok telapak tangan, gosok punggung tangan, gosok jari jemarimu, kemudian kaitkan jari jemarimu, 7 gosok ibu jari, kemudian 8 gosokkan ujung jari, bilas, setelah dibilas lap memakai handuk, kemudian jangan lupa tutup keran air, dan tangan bersih bebas kuman. Oke, ada kuis nih anak-anak. Coba kira-kira apa manfaat dari cuci tangan? Ya, benar. Banyak ya manfaat dari cuci tangan. Salah satunya setelah kita mencuci tangan kita menjadi bersih dan bebas dari kuman. Nah, anak-anak juga bisa mencoba mengerjakan buku paket tema 1A diriku halaman 83. Di situ nanti anak-anak bisa memberi nomor urut ya pada gambarnya. Tidak perlu difoto, hanya dikerjakan saja. Oke. Dan untuk manfaat dari cuci tangan, anak-anak bisa mempelajari tema 1A halaman 85. Dibaca sendiri atau boleh didampingi orang tua. Begitu ya. Lanjut. Selanjutnya, praktik menjaga kebersihan tubuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Budika ada sebuah lagu. Kita bernyanyi dulu ya. Ayo rajin sikat gigi, kita usir semua kuman. 2 kali pagi dan malam, sebelum tidur dan sesudah makan. Ayo ambil sikat gigimu, beri pasta gigi secukupnya, lalu rapatkan gigimu, tunjukkan senyum lebar ceria. Mulai sikat gigi depanmu, arah atas, bawah, dan berputar. Jangan lupa gigi belakang, semua bersih, sehat, dan segar.
Jangan lupa 6 bulan sekali dokter gigi ya. Nah, itu tadi salah satu video yang judulnya sikat gigi. Nah, sikat gigi ini termasuk salah satu cara merawat tubuh anak-anak. Nah, selain menggosok gigi, aturan merawat tubuh itu ada banyak anak-anak yang termasuk salah satunya yaitu mandi atau keramas ya 2 kali sehari. Kemudian cuci tangan, rajin ya cuci tangannya. Lalu gosok gigi, memotong kuku, dan mencuci kaki sebelum tidur. Seperti yang dilakukan Edo Dayulani Siti. Mereka selalu rajin merawat tubuh anak-anak. Kira-kira anak-anak sudah rajin belum ya dalam merawat tubuh? Nah, untuk merawat tubuh itu ada aturannya anak-anak. Caranya dengan melakukan secara teratur. Oke, selanjutnya. Nah, kegiatan merawat tubuh bisa dilakukan sendiri dan ada yang perlu bantuan orang tua anak-anak. Nah, sekarang kita belajar bersama kegiatan merawat tubuh yang kira-kira butuh bantuan orang tua. Pertama, memotong kuku. Nah, bagi anak-anak yang belum bisa memotong kuku sendiri, bisa minta bantuan orang tua atau orang yang lebih dewasa ya. Memotong kuku itu harusnya secara teratur. Nah, nih seperti di buku tema di halaman 101, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kegiatan merawat tubuh yang dibantu orang tua yaitu membersihkan telinga. Bagi anak-anak yang belum bisa membersihkan telinga sendiri, bisa minta tolong bantuan orang tua. Karena untuk membersihkan telinga, caranya harus dengan alat yang lembut dan harus hati-hati anak-anak. Jadi, tidak boleh menggunakan benda yang tajam ya. Nah, itu tadi ya PPKN tata tertib di rumah seperti menjaga kebersihan tangan selalu, tangan dan kaki, rajin menggosok gigi, dan lain-lain. Nah, kita lanjut sekarang pelajaran SPDB, Seni Budaya dan Prakarya. Di sini kita akan belajar karya 2 dimensi atau melukis anak-anak. Nah, salah satu karya 2 dimensi di sini yakni karya finger painting. Apa itu karya finger painting anak-anak? Finger painting adalah kegiatan melukis yang kuasnya itu diganti dengan jari anak-anak. Nah, seperti itu. Ada gambar di sini yang indah warna-warni ya, warnanya kuning dan merah. Kira-kira bentuknya apa ya itu ya? Semacam bentuk ayam ya. Karena melukisnya menggunakan tangan. Tapi walaupun kalian menggunakan tangan, anak-anak tidak perlu khawatir ya, karena tangan yang kotor bisa dibersihkan. Bagaimana tadi caranya? Ya, dengan rajin mencuci tangan. Oke, anak-anak bisa membuat karya seperti itu dengan cara mengikuti langkah berikut. Ada 3 langkah anak-anak. Yang pertama, siapkan cat berwarna dan kertas. Atau anak-anak bisa menggunakan buku gambar A4 ya. Kemudian pilih warna yang kamu suka. Dan gambarlah dengan jari sebagai kuasnya. Nah, tugas ini bisa dikerjakan di buku gambar ukuran A4 dan dikumpulkan pada tanggal 7 Agustus, besok Jumat ini ya. Kumpulkan di sekolah, nanti Bu Guru sudah menyiapkan seperti dropbox di sekolah, di depan sekolah itu. Itu. Nah, kita lanjut setelah SPDB, kita belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia, di sini ada 2 anak-anak. Yang pertama, sikap saat menulis dan membaca. Bagaimana kemarin? Masih ingat? Sudah diajarkan Bu Aini dan Bu Win ya.
Untuk sikap saat menulis, usahakan badannya tegap, kemudian jarak mata dan buku tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Nah, ini di sini Budika sudah punya gambar Udin dan teman-teman. Mereka sedang menulis. Nah, cara mereka dalam merawat tubuh salah satunya yaitu dengan cara duduk yang tegak anak-anak seperti ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Menulis dengan posisi duduk yang benar. Kira-kira yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Oh, di situ sudah ada tanda centang. Yang dicentang yang sebelah mana? Benar, yang sebelah kanan. Kenapa kok itu benar? Karena duduknya tegak dan jarak mata dengan tulisannya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Benar. Nah, kalau yang sebelah kiri itu salah, kenapa anak-anak? Karena dia terlalu bungkuk, jadi jarak mata dengan tulisannya terlalu dekat. Iya. Nah, kalau gambar yang ini sepertinya sedang membaca. Kalau yang kiri itu bacaannya di pangku. Jadi posisinya membaca agak membungkuk, matanya, jarak mata dengan tulisannya jadi terlalu dekat. Itu salah ya, yang betul yang sebelah kanan. Bukunya ditaruh di meja, kemudian duduknya tegak. Jadi jarak mata dengan bacaannya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kalau yang ini, posisi tangan saat memegang pensilnya. Yang sebelah kiri itu digenggam seperti ini. Salah ya, yang benar dipegangnya seperti ini. Benar. Tuh, anak sudah bisa semua ya. Nah, sekarang coba kita amati lagi. Nah, kalau tadi cara duduk ya, sekarang cara berjalan atau berdiri. Nah, anak-anak usahakan saat berdiri semuanya berjalan dengan tegap ya. Itu supaya tubuh tetap seimbang. Nah, kalau tubuh terawat akan selalu kuat anak-anak. Jadi berdirilah dengan tegak agar tulangmu sehat. Contoh kegiatan yang mempraktikkan berdiri tegak adalah kegiatan baris berbaris. Nah, siapa di sini yang saat TK pernah ikut upacara? Nah, saat upacara itu anak-anak berlatih berdiri tegak ya. Nah, untuk kelas 1 ini sebenarnya setiap Senin kita ada kegiatan upacara anak-anak. Tapi karena sedang pandemi, kita tidak bisa melaksanakan upacara dahulu. Oke, sekarang coba kalian menulis. Sebelum menulis, siapkan dulu buku tulis temamu. Kemudian buka halaman 81. Nah, nanti anak-anak saat menulis ikuti petunjuk yang Budika berikan. Ada 4 petunjuknya. Yang pertama, duduklah dengan tegak. Kemudian pegang pensil dengan benar seperti ini tadi ya. Kemudian letakkan buku di depanmu, di meja kalau ada ya. Jadi nanti posisikan badanmu tegap, pegang pensilnya yang benar, jarak matanya tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh. Dan carilah tempat yang terang. Nah, ini nanti kalau sudah selesai di foto, kirimkan ke Bu Guru ya. Selanjutnya, lambang bunyi vokal dan konsonan. Apa itu huruf vokal dan apa itu konsonan? Nah, di sini Budika sudah punya gambar. Ternyata itu gambar balok huruf yang sedang dimainkan Siti dan teman-teman, Nak. Nah, di situ ada huruf dari A sampai Z, jumlahnya semuanya ada 26. Dari semua huruf itu, ada yang disebut huruf vokal dan ada yang disebut huruf konsonan. Apa itu huruf vokal, Nak? Huruf vokal yaitu
A, I, U, E, O. Ada 5 ya. Nah, huruf A, I, U, E, O itu disebut huruf vokal. Sedangkan konsonan, yakni huruf yang bukan A, I, U, E, O. Berarti huruf apa saja? Ya, benar. Ada di situ ya. Huruf konsonan yakni P, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Itu ya, diingat-ingat. Nah, coba sekarang sebutkan huruf vokal pada kata di bawah ini. Ada 3 kata, nak. Sabun, sampo, pasta gigi. Yang pertama, kata sabun. Huruf vokalnya yang mana? Benar, huruf A dan U. Kemudian sampo, huruf vokalnya yang mana? Benar, A dan O. Yang ketiga, pasta gigi. Yang mana huruf vokalnya? Betul, A, I. Nah, sekarang kita sebutkan huruf konsonan. Pada kata mandi, konsonannya yang mana? Benar, M, N, D. Nah, yang bawah, cuci tangan. Yang konsonan yang mana? Huruf C, C, T, N, G, N. Oke, benar, pintar. Lanjut. Setelah bahasa Indonesia, kita belajar matematika. Nah, untuk matematika sendiri, materi pembelajarannya ada 4. Yang dua-dua intinya sama, nak. Yang pertama, membandingkan 2 kelompok benda atau 2 buah bilangan. Yang kedua, mengurutkan sekelompok bilangan yang berdasarkan objek. Kita langsung ke membandingkan 2 kelompok benda. Nah, di buku paket kalian halaman 96 ada kegiatan mengamati, itu membandingkan banyak benda. Di sini ada Badi dan Lana. Badi punya 5 buku, sedangkan Lana punya 7 buku. Badi dan Lana membandingkan buku mereka. Inilah perbandingannya. Kita hitung. Yang atas bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini buku milik Lana. Jumlahnya ada 7. Dan yang bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 buku. Berarti ini milik Badi. Nah, dari perbandingan di atas ini, adakah buku yang tidak punya pasangan, nak? Ya, ada yang ini ya. Buku siapa yang sisa, yang lebih banyak? Milik Lana. Nah, jadi buku Lana jumlahnya lebih banyak daripada buku Badi. Nah, coba kita perhatikan uraian berikut ini, nak. Di sini ada pensil jumlahnya 6 sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ada buku jumlahnya 4. Nah, kira-kira jumlah pensil ini lebih banyak atau lebih sedikit daripada buku? Ya, benar. 6 pensil lebih banyak dari 4 buku. Nah, 6 lebih banyak dari 4. Itu bisa diganti. Lebih banyak dari itu bisa diganti dengan 6 lebih besar dari 4. Di sini sudah Budika jabarkan ya, nak. Nah, intinya lebih banyak dari, lebih besar dari, dan lebih dari itu sama. Sedangkan kalau lebih sedikit dari, lebih kecil dari, dan kurang dari itu juga sama. Bedanya kalau yang lebih banyak, lebih besar, atau lebih dari ini, biasanya yang depan atau yang kiri itu jumlahnya lebih banyak daripada yang belakang. Kalau yang lebih sedikit dari, lebih kecil dari, kurang dari, ciri-cirinya yang depan itu lebih sedikit daripada yang belakang atau lebih kecil.
Nah, selanjutnya coba kita kerjakan bersama. Ayo berlatih, bandingkan banyak sampo di bawah ini. Isilah dengan lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Nah, di sini yang pertama, sebelah kiri ada 1 sampo, yang sebelah kanan ada 4 sampo. Kira-kira 1 sampo lebih apa ya daripada 4 sampo? Ya, benar. 1 sampo lebih sedikit dari 4 sampo. Yang kedua, 3 sampo, titik-titik, 3 sampo. Apa jawabannya? Benar. 3 sampo sama banyak dengan 3 sampo. Selanjutnya yang bawah, 2 sampo, titik-titik, 5 sampo. Jawabannya lebih sedikit dari. Nah, itu tadi kalau ada bendanya. Sekarang kalau hanya angka, nah, kalau untuk yang soal hanya angka, kamu bisa mengisi dengan kata lebih dari, atau kurang dari, dan sama dengan. Nah, yang pertama, 1,5. Berarti jawabannya apa, nak? Benar, 1 kurang dari 5. Yang kedua, 4,2. Jawabannya ya, 4 lebih dari 2, karena 4 lebih banyak jumlahnya daripada 2. Selanjutnya 3,4. Apa jawabannya? Ya, betul, 3 kurang dari 4. Nah, di sini anak-anak bisa mencoba mengerjakan tematik halaman 98 sampai 99. Ini nanti bisa dikumpulkan sesuai jadwal ya. Lanjut. Yang kedua, mengurutkan sekelompok bilangan. Nah, di sini jika sudah punya gambar Siti dan teman-teman yang memakai nomor dada. Ada yang memakai nomor dada 2, 5, 1, 4, dan 3. Kira-kira sudah urutkah tempat berdiri mereka, nak? Ya, belum urut ya. Sekarang coba kita urutkan dari yang terkecil. Berarti berapa? 1, benar. Kemudian nomor urut berapa? 2. Lanjut. 3, betul. Ya, 4. Dan yang paling besar 5. Jadi urut ya, dari yang paling kecil itu 1, 2, 3, 4, dan yang paling besar 5. Sekarang kita balikan anak, kita urutkan dari yang terbesar. Berarti yang mana dulu? Ya, benar, 5. Kemudian 4, 3, ya, lanjut 2. Dan yang paling kecil 1. Nah, itu tadi anak-anak cara mengurutkan bilangan. Diurutkan dari yang terkecil dan dari yang terbesar. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Semoga semuanya tetap semangat belajar di rumah. Dan bila nanti ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Bu Guru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.